1 dan MIPA 2. Ketemu lagi dengan saya Pak Aji di Mapel Informatika. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yang sudah saya bagikan tadi, yang sudah saya share di Google Classroom. Mungkin sudah di-download ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa cukup. Baik, seperti yang sudah saya bagikan tadi terkait dengan materi yang pertama untuk kita pelajari, yang utama untuk pengetahuan tentang informatika ini, sebenarnya materinya ini adalah pendalaman atau penjabaran dari materi yang ketika SMP sudah dipelajari oleh kalian semua. Untuk materi kali ini kita akan mencoba mengintegrasikan aplikasi perkantoran ya, dimana kita tahu bahwa aplikasi perkantoran itu ya aplikasi yang biasanya digunakan untuk proses kegiatan di perkantoran. Nah, apa saja sih itu? Nah, kalau yang kita pelajari, yang sering dipelajari dari SMP, bahkan dari SD, SMP, SMA seperti itu, untuk aplikasi perkantoran yang sering dipakai adalah aplikasi Microsoft Office ya. Kira-kira sebenarnya aplikasi untuk perkantoran itu ada nggak selain Office? Ayo, kira-kira ada nggak? Ada ya, ya macam-macam. Kalau kalian itu mempunyai HP Android, tentu saja kalau untuk aplikasi ini, tentunya untuk yang HP Android biasanya yang sudah tersedia adalah produknya Google ya. Kalau Office kan ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Office Excel, ada Office PowerPoint, ada Microsoft Access dan lain-lain ya, yang produknya Microsoft. Kalau yang produknya Google itu ada Google Spreadsheet, ada Google Google Slide ya, ada Google Word dan seterusnya. Nah, itu adalah ya perbedaan itu tidak banyak, hanya saja mereka itu beda penyedia ya. Kalau yang lainnya ada yang namanya Wondershare ya. Ya, di Wondershare itu juga ada, sudah punya. Kalau kita pelajari untuk yang dasar-dasar ini kan sebenarnya yang sering digunakan adalah Office ya, Microsoft Office ya. Karena itu produk yang pertama kali yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di perkantoran. Nah, di sini karena di SMP mungkin di SMP itu kalian tentunya sudah belajar tentang Office ya, pengenalan Office seperti itu. Nah, untuk yang di SMA ini kita akan mencoba mendalami lagi, yaitu terkait dengan integrasinya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan kompetensi dasarnya apa ya. Nah, kompetensi dasar yang dapat dari materi ini yang pertama yaitu mengenal lebih dalam ya, mengenal lebih dalam terkait dengan integrasi antar aplikasi Office. Itu ada pengolah kata, angka, dan presentasi. Yang kita fokuskan ketiga itu. Kemudian untuk itu yang pengetahuan atau yang keterampilan, yaitu kalian mampu membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek, yaitu berupa teks dalam bentuk data, angka, maupun visualisasi. Itu bentuknya bisa chart atau grafik atau gambar atau foto. Nah, dari KD tersebut, apa sih yang perlu yang ditujukan dari pembelajaran ini? Nah, setelah menyelesaikan pembelajaran ini, tentunya kalian diharapkan dapat yang pertama membedakan yaitu transfer objek secara embedding dan transfer objek secara linking. Nanti akan saya dapat jelaskan di materi
materi ini. Kemudian yang kedua yaitu membuat dokumen yang mengintegrasikan pengolah kata dan pengolah angka dengan benar. Jadi nanti hasil akhirnya itu bisa membuat dokumen yang mengintegrasikan pengolah kata atau Word dengan pengolah angka atau Excel. Baik, kemudian untuk yang peta konsep ya, lingkup yang kita pelajari di sini dari KD itu, yang pertama itu kalian bisa mendefinisikan ya integrasi Office itu apa, kemudian integrasi antara Office Word dengan Office Excel, kemudian apa itu transfer objek secara embedding, apa itu transfer objek secara linking, dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan penggunaan Mailmatch. Nah, Mailmatch itu adalah istilahnya integrasi antara Office Excel dan Word. Nah, baik, mungkin di sini ada yang ditanyakan, nanti bisa ini ya, bisa diskusi di Google Classroom. Nah, kalau ada yang tanya tentang ini tentang itu, silahkan bisa melalui postingan yang ada di Google Classroom. Nah, sedikit saya Bapak menjelaskan terkait dengan integrasi ya. Integrasi kita tahu kalau kita gamblangan integrasi itu hubungan ya. Nah, integrasi di sini secara definisi adalah saling keterkaitannya antara hubungan sistem sehingga data dari suatu sistem dapat secara rutin dapat melintas. Nah, itu bisa menuju atau diambil oleh satu atau lebih dari sistem lain. Kemudian yang kalau yang sistem integrasi itu apa? Integrated system itu merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional. Nah, di sini yang dijelaskan ini, kalau untuk yang pengertian ini tidak hanya dalam Office ya, nanti bisa aplikasi-aplikasi lain yang saling terkait. Nah, kemudian yang sistem terintegrasi itu akan menggabungkan antara komponen sub-sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub tersebut sebagai satu kesatuan sistem. Nah, jadi itu istilahnya bagaimana dua aplikasi itu bisa diintegrasikan, bisa dijadikan satu, di mana semua fungsi aplikasi itu bisa berjalan dengan lancar meskipun itu disatukan. Jadi misal ada modifikasi itu bisa terintegrasi secara langsung. Nah, kemudian lanjut. Nah, kita masuk ke integrasi Office. Nah, di sini kita fokus pada 3 Office ya. Ada Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, tujuannya apa? Nah, integrasi Office itu tujuannya adalah kita bisa menggabungkan ya, bukan menggabungkan antara misal aplikasi ini digabungkan dari aplikasi Word dengan Excel itu jadi aplikasi lain, tidak, tapi bagaimana kombinasi dari dua aplikasi itu bisa menghasilkan produk yang bisa membantu fungsi dari dua program itu dalam satu dokumen seperti itu. Nah, contohnya ini penerapannya ini ya. Nah, yaitu bagaimana Excel itu digabungkan dalam satu lembar kerja di Word, atau di PowerPoint. Jadi Excel itu nanti kita bisa mengetik rumus dan sebagainya itu dalam aplikasi Word atau PowerPoint seperti itu. Nah, lanjut. Nah, caranya gimana untuk integrasi ini? Nah, ini untuk dalam lingkup semua aplikasi ya. Itu ada yang namanya pemanggilan prosedur atau fungsinya dipanggil. Nah, kemudian ada yang modelnya messaging. Ini saling terhubung dengan bertukar pesan. Kemudian sharing database. Nah, ini pengirim dan penerima menggunakan database sebagai media pertukaran data. Nah, kemudian yang keempat yaitu file transfer. Itu mekanisme biasanya digunakan, format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Nah, jadi sudah ditentukan ya kalau untuk file transfer seperti kita kirim-kirim file antar HP. Nah, itu kan sudah ditentukan formatnya apa, kemudian tempatnya juga sudah disediakan seperti itu. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya itu terkait dengan ini ya. Ada 2 tadi. Teknologi untuk penggabungan aplikasi untuk perkantoran Office itu ada object linking dan
object embedding atau disingkat dengan OLE ya, bukan ini ya, ini seperti nama pelatih sepak bola ya, mungkin kalian kenal, yang terkenal di liga mancanegara itu ya. Lanjut. Nah, ini untuk OLE ini dikembangkan oleh hanya Microsoft ya, yang mengembangkan hanya Microsoft. Mungkin yang di aplikasi lain ada tapi namanya beda ya. Kemudian yang ini fungsinya apa? Yaitu menyematkan ya atau menautkan objek lain ke dalam objek dokumen. Nah, tadi sudah yang saya sampaikan di depan, contohnya itu bagaimana kita menerapkan dokumen Excel itu bisa masuk ke dalam dokumen Word seperti itu atau dokumen PowerPoint. Nah, untuk transfer object linking ini yaitu mereka membentuk hubungan tautan antar dua aplikasi ya. Jadi nanti setelah ini kita akan praktek bagaimana menerapkan object linking dan embedding tadi. Nah, perubahan ini dapat dilakukan di kedua aplikasi ya. Nah, jika ada perubahan di satu aplikasi, maka yang lainnya juga akan berubah, datanya yang di aplikasi lain itu berubah. Misal gini, saya mau membuat dokumen yang Word ya, di dalamnya kita taruh dokumen Excel. Nah, nanti caranya ada. Nah, ketika dokumen Excel yang itu saya taruh, maka otomatis kan itu di dalam Word ya. Nah, untuk dokumen Excel itu kan sudah kita simpan di satu tempat. Nah, kita buka pakai Excel, kita rubah. Nah, maka data yang ada di dalam Word itu juga otomatis akan berubah mengikuti apa yang kita rubah di Excel tadi. Nah, itu adalah sekilas gambaran untuk yang transfer object linking. Selanjutnya, nah contohnya ini ya, misal ini saya taruh di Word ya, data provinsi jumlah kasus ini corona ya dulu. Nah, ini saya masukkan ke Word. Nah, nanti saya buka lagi di Excel datanya ini, kemudian kita ubah dan update lagi. Nah, di Word itu juga akan berubah. Kemudian untuk yang embedding, nah ini embedding itu apa? Itu cara yang kita lakukan ketika transfer objek itu objek yang kita transfer di dalam program aplikasi itu tidak mempunyai link ya. Istilahnya apa ya? Seperti copy paste, tapi ini ya, kita ngeditnya itu hanya ketika di Word saja. Jadi di Excel itu ketika kita edit, maka di Word itu tidak akan otomatis terupdate seperti itu. Bedanya seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini kan data dari Excel. Nah, kita ngeditnya itu ketika di Word saja. Nah, itu untuk sekilas terkait dengan object linking dan embedding. Nah, kita akan setelah ini akan Bapak praktekkan bagaimana itu penerapan object linking dan embedding ya. Nah, silakan diperhatikan. Kalau misal di rumah ada laptop bisa dipraktekkan sendiri. Kalau misal tidak ada, mungkin kalian bisa mencari referensi lain yang mungkin bisa membantu Anda untuk memahami materi ini ya. Karena ya sebenarnya perangkat itu sebuah komponen yang sangat mendukung untuk dalam proses pembelajaran kita. Namun karena ya keterbatasan, jadi kita tidak mewajibkan bahwa itu harus dilakukan di laptop. Jadi bisa mencari referensi lain, misal dengan HP, kemudian kita cari di YouTube atau di web bagaimana tentang penerapan embedding dan linking tersebut. Ya, ini Bapak praktekkan secara sekilas terkait dengan tadi ya, object embedding dan linking. Kemudian kita pilih paste spesial ya. Untuk fitur paste ini, semua aplikasi Office kan ada lanjutannya ya, tidak hanya paste secara langsung. Jadi kita bisa mengaturnya apakah sesuai dengan sumber atau sesuai dengan formatnya, sesuai dengan apa yang ada di dokumen tujuannya, seperti itu. Nanti akan bagaimana fontnya seperti itu. Nanti bisa kalian coba-coba. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana memasukkan secara linking ya. Nah, di sini ada pilihan untuk spesial, ada paste
biasa, kemudian paste linking ya. Untuk yang transfer object linking, nanti kalian pilih yang paste link, kemudian pilih yang ini ya, Microsoft Excel Worksheet Object. Nah, kemudian klik OK. Ini saya menggunakan Office 2013 ya, yang stabil. Nah, sudah terlihat ya, di sini data siswa tadi sudah sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, ini kita akan mempraktekkan bagaimana ketika kita di sumbernya ini kita rubah, misal kita tambah warna ya di kolom paling atas jadi warna kuning, apakah di PowerPoint juga berubah? Oh, nah ternyata berubah. Kita cek lagi, kalau kita ubah jadi Cindy, apakah di PowerPoint juga berubah? Oh, juga berubah. Nah kalau kita ini, kita double klik untuk yang hasil pastean kita tadi yang di Excel ini, kita double klik ya. Nah, langsung menuju ke aplikasi Excel itu ya, akan membuka aplikasi Excel. Nah, ini jadi ini antar aplikasi terkait ya, atau terlink seperti itu. Nah, bedanya dengan yang embed seperti ini ya, kita buat lagi contoh embedding. Nah, kita hapus dulu. Kita langkahnya seperti tadi, kita copy dulu, klik kanan copy ya, kemudian kita pastekan di PowerPoint-nya pakai paste spesial, kemudian di sini pilih yang paste, pilih yang Microsoft Excel Worksheet Object, kemudian klik OK. Nah, di sini kita coba melakukan perubahan di file Excel-nya ya. Kita rubah misal jadi warna hijau, apakah di PowerPoint juga berubah? Oh, ternyata tidak, yang berubah hanya yang di object linking seperti itu. Nah, coba kita praktekkan kalau kita double klik itu gimana ya prosesnya. Nah, kita double klik itu akan membuat ini, jadi di dalam PowerPoint itu muncul muncul ini menu-menu khusus seperti yang di Excel. Nah, di sini ada kita bisa mengeditnya langsung di sini. Nah, ini hanya embedding ya. Coba kita ubah jadi merah. Embedding ya, ini muncul sendiri, muncul ketika kita double klik akan muncul seperti ini. Dan kita kembalikan lagi, berubah warna merah ya, tadi sudah ada yang sudah kita rubah. Kita buka aplikasi Excel-nya tadi. Apakah di Excel-nya juga berubah? Cek ya. Oh, ternyata tidak. Berarti ini kalau istilahnya kita di embedding itu kita mengambil data dari Excel tadi, file Excel tadi, kemudian dipastekan ke PowerPoint. Nah, di situ yang hasil pastean itu akan membuat akan menjadi file baru. File baru itu istilahnya file baru itu di dalam PowerPoint-nya seperti itu. Nah, jadi ini penerapan dari embedding dan linking seperti itu. Nah, ada satu lagi penerapan dalam integrasi Office, yaitu antara Office Excel dengan Word itu ada yang namanya Mailmatch ya. Ada yang namanya Mailmatch. Nah, ini kita tahu, pernah nggak kalian semua membayangkan ketika dapat, misal orang tua kalian mendapat undangan ULEM ya. ULEM itu kan namanya terketik ya, diketik. Padahal kalau kita pikir untuk membuat undangan seperti itu, undangan pernikahan kan banyak ya, banyak dengan data nama, alamat seperti itu. Nah, kita pasti membayangkan, berarti jelimet ya, harus desain ini, namanya sendiri, alamat sendiri, masing-masing kolom seperti itu. Nah, gunanya Mailmatch itu seperti ini, diterapkan pada seperti ini ya, dalam undangan, pembuatan nama undangan seperti itu. Jadi kita pertama membuat format template-nya yang ada di Word,
ya terkait dengan kolom-kolom yang disesuaikan ketika kita ngeprint. Nah, di situ ada data masternya, ada kolom nama .2, alamat .2. Nah, isinya itu, isi data yang ada di Word nanti itu diambil dari Excel. Nah, cara mengambilnya gimana? Yaitu menggunakan model Mailmatch ya. Bukan sebagai embedding atau linking, tapi kita pakainya Mailmatch. Jadi kita yang dimasukkan hanya isinya dari data yang kita perlukan. Misal nama, ya kita ambil cuma namanya saja, kita taruh namanya. Nah, caranya nanti kita praktekkan. Nah, sebelum kita praktek, silakan kalian mencari referensi atau mencari informasi bagaimana cara menggunakan Mailmatch. Nah, ketika nanti penerapannya, nah nanti tugasnya akan saya kasih setelah ini ya di Google Classroom terkait dengan Mailmatch. Nah, nanti kita satukan dari berbagai pendapat itu. Nah, kita nanti akan kita simpulkan Mailmatch itu seperti apa, penerapannya seperti apa, praktiknya seperti apa. Nah, nanti kita bahas lagi ketika ada di Google Classroom. Baik, mungkin itu untuk penerapan dari integrasi Office. Jadi yang jelas untuk materi ini bagaimana kita memanfaatkan aplikasi yang ada di komputer kita ya, tidak hanya sebatas sebagai ini misalnya Word ya fungsinya cuma ngetik aja, Excel ya cuma untuk menghitung saja. Tidak, kita bisa mengintegrasikan antara aplikasi itu untuk membantu untuk melengkapi kebutuhan dokumen yang akan kita buat seperti itu. Misal laporan kalau kita membuat di Excel kan misal ada itu kan perhitungan misal antara penghasilan sama pengeluaran seperti itu ya, pendapatan sama pengeluaran. Misal proposal seperti itu kan ada data-data misal kata pengantar dan seterusnya. Jadi kalau kita membuat laporan itu proposal itu kan seperti rancangan penghasilan dan pengeluaran itu kan seolah kita mikirnya kalau yang untuk perincian anggaran itu harus di Excel. Kemudian jadi kan kita filenya terpisah ya antara Word sama Excel. Jadi kata pengantar dan sebagainya, pendahuluan isi itu kan di Word. Kemudian untuk rincian anggaran di Excel. Nah, itu kan kita sering bingung ini filenya terletak di mana. Nah, gitu. Nah, kita bisa satukan dengan memanfaatkan fitur ini ya, memanfaatkan fitur integrasi Office seperti itu. Jadi kita cukup dengan satu file saja bisa mengakomodasi fungsi-fungsi untuk yang laporan tadi, proposal tadi. Ada bagian dahuluan, isi, penutup, kemudian dilampirkannya di rancian anggaran. Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan integrasi Office ini. Begitu ya. Baik, mungkin nanti akan saya sampaikan untuk tugasnya seperti apa di Google Classroom. Kira-kira kalau misal ada pertanyaan terkait dengan materi, silahkan bisa komentar atau bisa memposting ya di Google Classroom. Tidak usah malu, yang penting kalian itu bisa bisa memahami, bisa mengerti ternyata integrasi Office itu seperti ini ya. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ya, menjauhi kerumunan, kemudian menjauhi mobilitas ya, mengurangi mobilitas umum, menjauhi kerumunan, menjaga jarak jangan lupa ya, meskipun keluar rumah atau hanya ke tetangga tetap pakai masker ya. Masker itu penting ya. Lebih baik lagi kalau maskernya double ya. Yang pertama itu yang masker ini ya, seperti ini. Kemudian yang kedua masker kain itu lebih dapat menangkal berbagai bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Baik, seperti itu. Mungkin cukup sekian. Sebelum kita akhiri, gimana kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.